sama oleh teman-teman dari pengelola BLU di sektor kesehatan. Ini kami sapa dulu. Selamat sore Bu Rita. Oke, Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, senang sekali ini Bu Rita. Terima kasih di sela-sela kesibukan yang pastinya luar biasa dari jajaran Kementerian Kesehatan dalam upaya menangani pandemi ini masih menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali lagi Bu Rita sudah bergabung bersama kami. Bapak Ibu sekalian, ya, last but not least, ya, narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, ya, yang merupakan leading sektornya penanganan pandemi di sisi kesehatan, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Rita Rogayah, SPPK Mars. Ini beliau adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Dijen Yankes Kementerian Kesehatan RI. Sebelum beliau menyampaikan paparan di sesi terakhir, izinkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Pendidikan beliau adalah Fakultas Kedokteran UGI Jakarta tahun 87, kemudian juga beliau meraih dokter spesialis paru pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 1999, ya. Kemudian tahun 2008 beliau meraih dokter spesialis paru konsultan intervensi dan gawat nafas, SP2. Di 2014 beliau juga berhasil meraih gelar manajemen administrasi rumah sakit, ya, atau MARS dari FKM UI. Riwayat pekerjaan beliau, ya, beberapa hal yang strategik nampaknya cukup panjang kalau kita bacakan semua. Ya, beliau pernah menjadi Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Sulianti Saroso tahun 2015, kemudian Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso 2019, Direktur Utama RSUP Persahabatan tahun 2020, dan saat ini beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kementerian Kesehatan dan juga Ketua Dewan Pengawas RSUP Persahabatan. Pengalaman organisasi beliau saya kira juga cukup banyak dan sebagian besar berkecimpung, ya, di asosiasi yang khusus mengurusi penyakit paru, ya Bu, ya. Ya, karena sesuai dengan spesialisasi beliau. Beliau pernah menjadi Sekretaris Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan ARSBI dan juga Bendahara Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan 2018 sampai sekarang. Itu riwayat singkat dari narasumber kita, Ibu Dr. Rita Rogayah, SPPK Mars. Baik, Ibu, tadi Bu Direktur PPKBL, Bu Ari Wahyuni sudah menyampaikan dari sisi regulasi, ya, dan juga hasil monef-nya terhadap kondisi BLU, khususnya di rumpun kesehatan dan pendidikan di masa pandemi. Ya, ini saatnya tadi Pak Hefrizal Handra sudah menyampaikan bagaimana tantangan dari BLU pendidikan untuk bisa survive di masa pandemi, strategi apa saja yang sudah dilakukan. Nah, kini kami ingin mendengarkan dari Ibu Rita bagaimana ini apa tantangan yang dihadapi oleh BLU Kesehatan yang tentunya ini sebagai leading sektor di penanganan pandemi sangat-sangat luar biasa, Bu, ya. Ya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir, Ibu, seluruh teman-teman pengelola BLU, BLUD Kesehatan se-Sumatera, Bu, bukan hanya Sumatera Barat dan Jambi, tapi kami undang juga se-Sumatera dan sudah hadir yang melalui kanal Zoom ini ada 270-an partisipan, ya. Dan juga ada juga yang bergabung melalui kanal YouTube. Baik, kami persilahkan Ibu Rita untuk menyampaikan paparan 30 menit ke depan, waktu kami silakan. Terima kasih Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pertemuan siang hari ini. Saya akan memberikan presentasi. Saya izin share screen. Terima kasih Pak Nugroho atas undangannya pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Jelas ya, Pak? Jelas, Ibu, jelas. Saya akan mulai dengan bagaimana strategi pandemi ini dihadapi di rumah sakit. Seperti diketahui tadi Pak Heru juga menyampaikan, ini pandemi belum selesai, saat ini lagi melonjak lagi kasusnya, maka
yang harus kita hadapi saat ini adalah isunya baik di dalam negeri ataupun di dunia. Untuk di Indonesia, kita ketahui sekarang ini kita harus menerapkan bagaimana penerapan adaptasi kebiasaan baru yang ini berdampak melemahkan kondisi ekonomi. Juga harus diperhatikan bagaimana juga dengan jumlah penduduk, umur harapan hidup, transisi epidemiologi, infrastruktur, dan SDM yang nantinya juga akan mempengaruhi mutu layanan rumah sakit. Itu yang terjadi isunya di dalam negeri kita. Untuk eksternal juga ini pasti akan terjadi pandemi global seperti diketahui, akan jadi mobilisasi populasi, global burden of disease, dan disrupsi digital. Jadi ini hal-hal isu yang terjadi saat ini. Dengan pandemi COVID ini, seperti yang terjadi saat ini, maka jumlah kasus COVID ini akan tinggi. Seperti diketahui, kita sudah melakukan penetapan pandemi pada tahun lalu, yaitu bulan Maret tahun 2020, kemudian penetapan daruratan kesehatan masyarakat di 31 Maret 2021, dan penetapan bencana non-alam COVID sebagai bencana nasional, yaitu 13 April tahun 2020. Pasti ini semua menjadi tantangan besar dan dampak terhadap pelayanan kesehatan. Apalagi kita ketahui pada pandemi ini terjadi penularan yang cukup tinggi pada tenaga kesehatan. Kemudian yang harus diperhatikan juga bagaimana dengan pelayanan di luar COVID yang kita sebut pelayanan esensial. Ini juga akan mengalami gangguan. Untuk tenaga kesehatan ini juga menjadi tantangan karena terpaparnya mereka, kemudian bagaimana dengan tekanan pekerjaan, stigma, dan sebetulnya tenaga kesehatan juga mengalami gangguan psikologis dalam menghadapi pelayanan terhadap pasien-pasien COVID yang kita ketahui ini juga banyak menyebabkan kematian pada tenaga kesehatan. Untuk saat ini kesediaan tempat tidur isolasi memang masih cukup tinggi. Kalau kita lihat secara nasional itu berjumlah 86.985 dan sampai 16 Juni yang keterisian secara nasional itu sekitar 50.908 tempat tidur. Di mana kalau kita ketahui jumlah tempat tidur ini untuk isolasi akan meningkat terus jika kondisi lonjakan ini tinggi sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menkes, hingga mau tidak mau semua rumah sakit harus meningkatkan tempat tidur untuk pasien COVID. Saat ini secara nasional bor rumah sakit yang rata-rata yang sudah terpakai hampir 60%. Kalau lonjakan tidak tinggi, bor nasional itu di bawah 30%. Saat ini sudah 2 kali dari angka rata-rata, yaitu hampir 60%. Di mana kita lihat beberapa provinsi sudah lebih dari 60% keterisian tempat tidur di rumah sakit. Jadi ini memang harus hati-hati, saat ini sudah terjadi lonjakan yang tinggi lagi sama seperti kejadian di bulan Agustus tahun 2020 dan Januari-Februari tahun 2021. Dampak dari kejadian seperti ini, itu yang terjadi adalah pasien yang bukan COVID ini akan berkurang. Dengan pasiennya yang menurun, maka ini akan meningkatnya pasien COVID, pendapatan pun akan menurun juga, di mana beban kerja akan meningkat. Dan pada keadaan seperti saat pandemi ini, belanja modal akan meningkat. Kenapa belanja modal akan meningkat? Karena pasti dengan kondisi pandemi ini, dengan penyakit yang baru, maka perlu banyak penataan yang dilakukan, baik itu untuk sarana prasarana dan untuk obat-obatan. Jadi ini belanja modal pasti juga akan meningkat. Jika kita lihat di sini, maka pendapatan bisa menurun 20-30%. Dan saat ini kita ketahui Satker BLU itu ada di Kemenkes, ada di BLUD di daerah, ada Poltekkes, ada Rumah Sakit TNI maupun Rumah Sakit Bayangkara Polri. Jadi banyak Satker BLU ataupun BLUD. Sampai saat ini
data yang kami dapat untuk rumah sakit rujukan COVID di Indonesia ini, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan pelayanan sehingga mau tidak mau sarana prasarana dan SDM harus ditingkatkan. Kemudian untuk itu hampir semua rumah sakit, terutama untuk rumah sakit daerah, ini akan menjadi rumah sakit rujukan. Kita sudah mempunyai 978 rumah sakit di seluruh Indonesia yang sudah menjadi rumah sakit rujukan, baik itu sebagai rujukan dari Kementerian Kesehatan atau rujukan dari gubernur setempat. Jadi memang bagaimanapun kita harus melakukan beberapa kebijakan dalam rangka untuk menjadi Center of Excellence untuk penanganan COVID ini. Jadi untuk keadaan COVID ini juga harus dianggap peluang meningkatkan sinergi antar BLU bidang kesehatan dan sinergi antar kementerian lembaga pemilik BLU atau BLUD bidang kesehatan serta Pemda dan RSUD. Jadi pandemi ini juga kita anggap ini adalah suatu kesempatan dan peluang untuk BLU. Saat pandemi ini pasti tadi sudah disampaikan belanja modal itu akan meningkat karena setiap fasilitas kesehatan akan mempunyai kendala dalam penanganan COVID ini. Baik itu bagaimana dengan ruang isolasinya, bagaimana dengan peralatan kesehatan yang harus disiapkan, kemudian bagaimana untuk pemeriksaan penunjang virus ini. Seperti kita ketahui bagaimana kita melakukan pemeriksaan PCR. Ini adalah pemeriksaan baru yang menggunakan alat dengan reagen yang cukup tinggi juga. Bagaimana SDM-nya? Bagaimana penggunaan APD? Kemudian bagaimana komitmen manajemen rumah sakit di dalam memberikan mutu pelayanan PPI. Karena ini sangat penting dalam saat pandemi, karena cara penularan untuk COVID ini sangat cepat menularnya, maka PPI itu sangat penting. Kemudian kita juga kurang mengoptimalkan koordinasi antara rumah sakit rujukan dan rumah sakit di kabupaten atau kota. Di sini peran FKTP juga sangat penting untuk menjaga agar edukasi dan ini bisa sampai di semua masyarakat. Nah, di sinilah pentingnya inovasi, di mana harus dilakukan inovasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinik terhadap efektif dan efisien pelayanan serta kelancaran klaim COVID. Karena kalau kita tidak tata dengan baik, maka ini bukan menguntungkan, malah akan menyebabkan rumah sakit berteriak masalah gangguan di cash flow. Bagaimana BLUD, RSUD berinovasi dan berpindah ke pelayanan. Prinsip dari BLU untuk mendukung pelayanan pandemi ini adalah fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, produktivitas, praktis bisnis yang sehat, di mana mampu membiayai kegiatan operasional dari pendapatan operasional. Ini adalah yang kita harapkan terjadinya kemandirian. Oleh karena itu perlu ada leadership, perubahan sistem dari layanan kesehatan. Dengan pandemi ini memang kita harus bisa mengatur strategi mengenai pelayanan kesehatan. Sebetulnya ini adalah saatnya kita bisa membuat inovasi untuk pelayanan pada saat pandemi ini, yaitu dengan inovasi digitalisasi, baik itu pelayanan kesehatan unggulan, pemanfaatan IT, kemudian akses layanan kesehatan dan KPBU. Jadi memang mau tidak mau di saat pandemi ini kita harus banyak melakukan inovasi antara lain dengan digitalisasi. Dan yang sangat penting untuk kinerja pelayanan BLUD, RSUD ini perlu dilakukan mengenai indikator-indikatornya. Karena setiap rumah sakit harus ada kinerja pelayanan yang bisa dinilai. Bagaimana SPM setiap jenis pelayanan dan indikator serta standar. Ini adalah sebagian contoh saja, sehingga setiap rumah sakit, terutama BLUD, harus punya kinerja pelayanan yang bisa diukur kinerja pelayanannya. Ini sangat penting. Kemudian bagaimana mengatur strategi BLU pada masa
pandemi dan era tatanan hidup baru ini. Yang penting adalah bagaimana kita mengupayakan, meningkatkan, dan menjaga mutu layanan dan kelangsungan BLU di masa pandemi ini dengan adaptasi kebiasaan baru. Pertama adalah mengoptimalisasi sumber daya. Tidak tergantung pada sumber daya APBN yang terbatas seperti pembiayaan bank, pasar keuangan, kerjasama aset, dan pembiayaan alternatif lainnya. Pengelolaan pendapatan. Memang mengelola pendapatan harus secara profesional dengan menerapkan tata kelola yang baik. Kemudian bagaimana investasi dan inovasi. Ini juga meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan layanan serta mampu untuk melakukan ekspansi usaha dengan melakukan inovasi baik dari sisi layanan medis dan non-medis, serta bagi para manajer BLU harus mampu melihat dan menangkap peluang usaha dan bahkan menciptakan peluang. Nah, ini adalah lesson learned dari pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi ini, baik itu RSUD atau BLU rumpun kesehatan atau BLU rumpun kesehatan kementerian, ini memang harus mengambil kesempatan. Kita harus pemilik rumah sakit harus melakukan out the box, melihat peluang untuk meningkatkan revenue cost. Berarti kita harus cepat mampu melihat situasi untuk menganggap ini adalah kesempatan, karena dari pengalaman yang kita lihat, kita sudah mengalami sudah 1 tahun lebih, berarti ini pandemi ini kita bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan revenue, tapi kita harus mengimbangi juga dengan penyediaan infrastruktur melalui APBD. Berarti kita juga harus mempunyai inisiatif, kita menghitung sehingga ini akan menjadi revenue cost. Upaya peningkatan kemandirian BLU ini adalah bagaimana kita menyiapkan fasilitas pelayanannya, bagaimana peningkatan dan pelatihan SDM-nya, bagaimana pengendalian mutu pelayanan. Ini sangat penting, di mana menerapkan PPKM BLU ini sesuai dengan optimal. Mungkin perlu perencanaan strategi baik LBA dan LSB, penerapan sistem imunisasi untuk meningkatkan kinerja ini juga sangat penting karena semua tenaga kesehatan sudah bekerja dengan semaksimalnya, maka ini harus diperhatikan juga sehingga meningkatkan motivasi yang nakes yang bertugas. Optimalisasi pemanfaatan aset. Kemudian kita juga harus memikirkan memanfaatkan CMS perbankan, penurunan tarif layanan yang bersaing, penerapan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa, kepatuhan terhadap klinik kepatuhi dan Fornas. Ini juga sangat penting untuk pelayanan di rumah sakit sehingga betul-betul kita mematuhi apa yang sudah kita buat dalam kepatuhan di klinik kepatuhi dan Fornas. Kemudian yang harus dipikirkan juga, kita jangan mengandalkan subsidi rupiah murni saja untuk belanja operasional, maka kita harus melakukan inovasi-inovasi sehingga BLU kita juga akan meningkat. Antara kinerja dan pembinaan peran pengawasan. Jadi pada saat pandemi ini, perlu kita melakukan peningkatan upaya mutu dan akses pelayanan, yaitu penguatan rumah sakit rujukan. Pasti harus dipikirkan, tadi sudah disampaikan, karena ini adalah penyakit baru, pasti harus dipikirkan sarana dan prasarana, yaitu penambahan ruang isolasi, alkes, dan sebagainya. Kemudian pasti juga perlu peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan, dan perhatikan juga logistik dan sistem rujukan. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penerapan pencegahan penyakit infeksi ini sangat penting untuk keselamatan pasien, baik untuk pasien maupun untuk tenaga kesehatan. Dan mengenai pembiayaan, ini juga harus betul-betul dialokasikan anggaran untuk penguatan rumah sakit. Ini sangat penting. Kemudian bagaimana klaim layanan pasien COVID ini bisa berjalan dengan baik. Ini juga sangat mempengaruhi cash flow dari rumah sakit. Dan yang penting juga harus ada sinergi antar lintas sektoral. Ini juga sangat penting sehingga
rumah sakit bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian pemanfaatan teknologi kesehatan. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, pada pandemi ini sangat penting, baik itu untuk pelayanan rujukan maupun untuk pelayanan online untuk pasien. Kemudian bagaimana kebijakan BUD, RSUD pada tenaga kesehatan. Ini juga tantangan bagi tenaga kesehatan karena mereka akan berisiko terpapar dengan virus, menjadi tekanan dalam bekerja, stigma, gangguan psikologis dan emosional ini banyak terjadi pada tenaga-tenaga kesehatan. Yang ditakutkan adalah bila mereka terpapar, maka banyak yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk nakes ini, yaitu karena pada kondisi seperti ini, sebaiknya ada relaksasi izin alokasi remunerasi, karena target BNPB pasti akan menurun karena seperti diketahui pasien-pasien yang non-COVID itu takut berobat. Kemudian kita juga harus memikirkan bagaimana penambahan IKI atau insentif bagi tenaga-tenaga kesehatan yang pola pelaksanaan remun untuk masing-masing rumah sakitnya. Kemudian mungkin kita bisa juga menentukan IKT kepatuhan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko infeksi pada tenaga kesehatan atau pegawai yang bertugas di rumah sakit. Untuk tenaga kesehatan saat ini memang sudah ada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan seperti PMK nomor 66 2016 mengenai tentang keselamatan dan keselamatan kerja, Peraturan Menteri Kesehatan 27 2017 tentang pedoman dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan, ini sangat penting. Kemudian PMK 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang penting juga ada KMK mengenai pedoman penata laksanaan untuk COVID dan KMK 1591 untuk bagaimana pelayanan COVID ini terhadap rumah sakit. Untuk pencegahan penularan COVID-19 bagi nakes dan pekerja sektor kesehatan, di sini memang sudah diatur bagaimana dengan PPI, sanitasinya, pengolahan limbah, K3, ini juga sangat penting karena ini nanti akan dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, maka ini akan dijamin oleh Jaminan Kesehatan Kerja. Kemudian bagaimana kemandirian finansial BLUD, RSUD mendatang dengan memanfaatkan program pengampu atau sister hospital. Nah, saat ini memang konsep pengembangan BLUD, RSUD adalah menuju kemandirian finansial. Jadi kita harus menuju kepada Center of Excellence. Kita punya target Center of Excellence di ASEAN. Di sini memang kita harus bekerja sama dengan World Healthcare Center. Kemudian rumah sakit harus berbasis riset, berafiliasi dengan institusi pendidikan, mengampu rumah sakit lain di wilayahnya. Berarti rumah sakit harus kita tingkatkan menjadi rumah sakit pendidikan sehingga dapat berafiliasi dengan institusi pendidikan. Sebagai contoh saat ini memang kita sedang mengembangkan bagaimana rumah sakit dengan layanan unggulan sehingga nanti dapat menuju Center of Excellence Asia Tenggara. Kita ketahui saat ini banyak kunjungan medis ke luar negeri itu untuk berobat. Jadi kalau kita lihat angkanya cukup tinggi, sampai 161 triliun per tahun dan 80% kunjungannya itu ke Malaysia. Dan ini saat ini ada 19 rumah sakit BLU dengan layanan unggulan, contohnya adalah BLU Rumah Sakit Kemenkes. Kami akan berusaha melakukan peningkatan untuk menjadi Center of Excellence untuk masing-masing unggulannya. Baik itu untuk kanker, ibu dan anak, jantung, ortopedi, paru, jiwa, otak, transplantasi organ, dan infeksi.
Tapi selain itu, kami juga akan mengembangkan layanan unggulan berdasarkan spesialis penyakit untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Indonesia. Nah, ini kami akan melakukan pengembangan layanan unggulan sesuai spesialis nakes dan kesediaan sarana prasarana di rumah sakit. Ini ada 21 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Nanti mereka akan diberikan pengembangan sebagai rumah sakit unggulan yang nantinya bisa menjadi salah satu revenue juga untuk rumah sakitnya. Yang ada saat ini untuk sister hospital yang ada di rumah sakit vertikal, yaitu ada rumah sakit Darmais, Harapan Kita, dan Sagito. Ini adalah beberapa contoh di mana mereka sudah bekerja sama dengan beberapa negara, baik itu di Jepang, Korea, Australia, Taiwan, ataupun Belanda. Jadi mereka sudah mulai melakukan kerjasama dengan negara-negara tersebut sehingga nanti pelayanan yang ada, layanannya sudah bertaraf internasional. Kemudian rumah sakit UPT vertikal akan berafiliasi juga dengan institusi pendidikan. Jadi kita ketahui mereka akan berafiliasi dengan universitas yang ada di wilayahnya masing-masing, baik itu di Sumatera Barat maupun di daerah Sulawesi ataupun Jawa. Dengan demikian akan menjadikan peningkatan produktivitas riset, akan terjadi kontribusi regulasi pembangunan kesehatan, dan kontribusi produksi obat alat kesehatan dalam negeri. Kemudian kami juga akan melakukan proses pengampuan rumah sakit regional dan daerah melalui program peningkatan kapasitas. Di sini kalau sudah terjadi peningkatan kemampuan pada rumah sakit RSUD, maka rumah sakit RSUD tersebut bisa memberikan pengampuan kepada rumah sakit di sekitarnya. Ini yang kami rencanakan ke depan. Kami akan mulai dengan pengampuan rumah sakit jejaring kardiovaskuler. Kemudian kami juga akan memberikan pengampuan jejaring pelayanan kanker. Kemudian pelayanan jejaring stroke. Di sini kami berusaha melakukan pengampuan sehingga nanti di daerah-daerah tersebut rumah sakit tersebut akan mengampu kepada rumah sakit di sekitarnya. Ini juga merupakan suatu penambahan kompetensi dan rujukan di masing-masing provinsi sehingga nanti pelayanan ini akan merata di semua wilayah Indonesia. Jadi harapan ke depan pasca pandemi COVID ini, kita belajar dari pengalaman pandemi, kita harus membuat strategi akselerasi di mana dengan pengelolaan yang baik, terbukti kita bisa bermanfaat. Tadi seperti dikatakan dari Universitas Andalas mempunyai saldo awal kas. Saya rasa dengan punyanya inovasi di saat pandemi ini, memang banyak rumah sakit yang akhirnya mempunyai saldo awal kas. Oleh karena itu, perlu sekali kita melakukan suatu terobosan atau rumah sakit harus out of the box, melihat peluang untuk meningkatkan revenue cost-nya dengan menambah pada saat pandemi ini. Konvensi tempat tidur itu bukan membuat peningkatan pengeluaran, tapi bisa nanti dianggap itu akan menambah revenue cost. Jadi ini juga sangat penting dipikirkan pada saat pandemi ini, kita mengambil peluang dengan melakukan inovasi-inovasi. Dan yang sangat penting juga, selain itu kita juga harus memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan, di mana mereka juga harus dipikirkan bagaimana tingkat remunerasi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.